Pernahkah kalian melihat langit malam dan bertanya-tanya dari mana semua ini berasal? Apakah kalian pernah merasa kagum dengan keindahan dan kebesaran alam semesta yang terbentang di atas kita? Bagaimana bintang, planet, dan galaksi bisa ada? Bagaimana semua ini bisa terbentuk dari ketiadaan? Pemahaman kita tentang asal-usul alam semesta terus berkembang, dibentuk oleh penemuan ilmiah dan teori-teori baru. Para ilmuwan bekerja tanpa henti untuk mengungkap misteri ini. Saat ini, penjelasan yang paling diterima tentang kelahiran alam semesta kita adalah teori Big Bang. Teori ini telah melalui banyak pengujian dan pengamatan. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta muncul dari keadaan yang sangat panas dan padat miliaran tahun yang lalu. Dari titik kecil yang sangat padat, alam semesta mulai berkembang. Bayangkan waktu di mana tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada materi seperti yang kita kenal. Sebuah kekosongan yang mutlak. Dalam sepersekian detik, ledakan energi yang tak terbayangkan terjadi dari singularitas ini, memulai serangkaian peristiwa yang akhirnya mengarah ke alam semesta yang kita amati hari ini. Proses ini sangat cepat dan penuh energi. Big Bang bukanlah ledakan dalam arti konvensional, seperti kembang api di ruang kosong yang luas. Ini adalah fenomena yang jauh lebih kompleks. Sebaliknya, itu adalah perluasan ruang itu sendiri yang cepat, membawa semua energi dan potensi alam semesta di dalamnya. Ruang dan waktu mulai terbentuk, membawa serta segala sesuatu yang kita kenal sekarang. Bayangkan sebuah titik kecil, jauh lebih kecil dari kepala jarum, berisi energi yang tak terbayangkan. Titik ini, singularitas, adalah alam semesta di masa pertumbuhannya. Kemudian, dalam sekejap, ia mulai mengembang. Big Bang menandai awal dari segalanya, ruang, waktu, dan hukum fisika yang mengatur alam semesta kita. Pada saat-saat pertama setelah Big Bang, alam semesta adalah neraka dengan panas dan kepadatan yang tak terbayangkan. Suhunya sangat ekstrem sehingga materi seperti yang kita kenal tidak dapat eksis. Sebaliknya, energi berkuasa, diatur oleh kekuatan yang baru mulai kita pahami. Saat alam semesta mengembang, ia mendingin, dan pendinginan ini memungkinkan partikel pertama terbentuk. Bayangkan sepanci sup yang mendingin. Saat suhu turun, bahan-bahan mulai menggumpal. Demikian pula, saat alam semesta mendingin, energi mulai menyatu menjadi partikel-partikel kecil seperti quark dan lepton, blok bangunan materi. Alam semesta, masih dalam masa pertumbuhannya, terus mendingin dan mengembang. Saat suhu turun, sup purba quark dan lepton mulai mengalami transformasi yang luar biasa. Quark, partikel-partikel kecil yang membentuk proton dan neutron, bergabung dalam kelompok 3, terikat oleh gaya nuklir kuat. Penyatuan ini melahirkan proton dan neutron pertama, blok bangunan inti atom. Sementara itu, elektron, partikel yang jauh lebih ringan yang membawa muatan negatif, melesat melalui kosmos yang mengembang. Saat alam semesta semakin mendingin, gaya elektromagnetik yang dibawa oleh foton, partikel cahaya, mulai memberikan pengaruhnya. Gaya ini menarik elektron bermuatan negatif ke proton bermuatan positif, menarik mereka bersama untuk membentuk atom pertama. Alam semesta awal terutama terdiri dari atom paling sederhana, hidrogen dan helium. Alam semesta sekarang dipenuhi dengan hamparan luas gas hidrogen dan helium, jauh dari statis. Awan-awan gas ini adalah tempat kelahiran bintang-bintang yang akan datang. Gravitasi, gaya yang menarik materi bersama-sama, mulai memainkan peran penting dalam membentuk kosmos. Gaya ini bekerja tanpa henti, menarik partikel-partikel gas lebih dekat satu sama lain. Selama jutaan tahun, gravitasi menarik gumpalan gas, menyebabkan mereka runtuh karena beratnya sendiri. Proses ini berlangsung sangat lambat, namun sangat menentukan. Saat gas memampat, ia memanas, seperti pompa sepeda yang menjadi hangat saat Anda menggunakannya. Panas ini adalah tanda bahwa energi sedang terakumulasi. Panas ini, yang dihasilkan oleh tekanan luar biasa di pusat awan gas yang runtuh, menjadi cukup kuat untuk memicu fusi nuklir. Fusi ini adalah proses yang mengubah hidrogen menjadi helium. Di jantung awan gas yang runtuh ini, atom hidrogen mulai bergabung, membentuk helium dan melepaskan sejumlah besar cahaya dan panas. Cahaya ini adalah tanda kelahiran bintang baru. Inilah kelahiran bintang pertama, bola gas raksasa yang menyala-nyala menerangi kegelapan alam semesta awal. Bintang-bintang ini adalah mercusuar di lautan kosmik. Bintang-bintang awal ini adalah raksasa, jauh lebih besar dan lebih panas dari matahari kita. Mereka memainkan peran penting dalam evolusi alam semesta.
Dalam kematian mereka, mereka menciptakan unsur-unsur yang lebih berat, yang pada akhirnya akan membentuk planet dan bahkan kehidupan itu sendiri. Supernova ini adalah pabrik elemen di alam semesta. Saat bintang-bintang menyala dan menjalani hidup mereka, alam semesta melanjutkan ekspansinya yang tak henti-hentinya, memperluas batas-batasnya ke wilayah yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Namun, gravitasi terus memberikan pengaruhnya, menarik materi bersama-sama dalam skala besar, menciptakan struktur yang lebih kompleks dan terorganisir. Bintang-bintang pertama, yang tersebar di seluruh kosmos, mulai menggumpal, membentuk gugusan besar yang disatukan oleh tarikan gravitasi timbal balik mereka. Gugusan ini menjadi benih bagi pembentukan struktur yang lebih besar. Gugusan bintang ini, selama miliaran tahun, berevolusi menjadi struktur mega yang kita sebut galaksi. Proses ini melibatkan interaksi yang rumit antara gravitasi dan materi. Galaksi adalah kumpulan besar bintang, gas, debu, dan materi gelap. Semuanya terikat bersama oleh gravitasi. Setiap komponen memainkan peran penting dalam dinamika galaksi. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari galaksi spiral seperti Bima Sakti kita, hingga galaksi elips dan galaksi tak beraturan. Setiap jenis galaksi memiliki karakteristik uniknya sendiri. Di dalam galaksi-galaksi ini, generasi bintang baru lahir dari sisa-sisa pendahulu mereka. Proses kelahiran bintang ini terus memperkaya galaksi dengan elemen-elemen baru. Unsur-unsur yang lebih berat yang ditempa di jantung bintang-bintang pertama tersebar ke ruang angkasa, memperkaya awan gas di sekitarnya. Ini menciptakan lingkungan yang kaya untuk pembentukan bintang baru. Dari awan yang diperkaya ini, bintang-bintang baru muncul, beberapa dengan sistem planetnya sendiri. Proses ini berlanjut, membentuk siklus kehidupan bintang yang tak berujung. Teori Big Bang, meskipun diterima secara luas, bukanlah satu-satunya penjelasan untuk asal-usul alam semesta. Para ilmuwan, yang selalu bersemangat untuk menjelajahi penjelasan alternatif, telah mengusulkan teori lain yang menantang pemahaman kita tentang kosmos. Salah satu teori tersebut adalah model siklik. Model ini menunjukkan bahwa alam semesta kita bukanlah peristiwa satu kali, tetapi merupakan bagian dari siklus ekspansi dan kontraksi yang tak berujung. Kemungkinan menarik lainnya adalah teori multiverse. Teori ini mengusulkan bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak alam semesta yang ada secara bersamaan, masing-masing dengan seperangkat hukum dan konstanta fisiknya sendiri. Bayangkan lanskap kosmik yang luas yang dipenuhi dengan alam semesta gelembung, masing-masing dengan sifat uniknya sendiri. Teori-teori alternatif ini menyoroti pencarian yang sedang berlangsung untuk mengungkap misteri alam semesta. Alam semesta, jauh dari entitas yang statis dan tidak berubah, adalah tempat yang dinamis dan terus berkembang. Sejak awal ledakannya di Big Bang, alam semesta telah mengembang, membawa galaksi menjauh satu sama lain seperti rakit di laut yang mengembang. Ekspansi ini, pertama kali diamati oleh astronom Edwin Hubble pada tahun 1920-an, adalah sifat dasar alam semesta kita. Tetapi yang lebih menarik adalah bahwa ekspansi ini tidak melambat. Itu semakin cepat. Penemuan ini menunjukkan bahwa kekuatan misterius yang dijuluki energi gelap sedang berperan melawan gravitasi dan mendorong segalanya terpisah. Memahami kekuatan misterius ini bisa menjadi kunci nasib akhir alam semesta. Sementara nasib akhir alam semesta tetap tidak pasti, satu skenario yang mungkin adalah visi mengerikan tentang kematian kosmik yang dikenal sebagai Big Freeze. Jika energi gelap terus mendorong ekspansi alam semesta dengan kecepatan yang semakin cepat, galaksi akan terdorong semakin jauh. Saat alam semesta mengembang dan mendingin, pembentukan bintang pada akhirnya akan berhenti. Bintang, tungku kosmik yang menerangi alam semesta, akan menghabiskan bahan bakar nuklirnya dan memudar. Galaksi akan menjadi pulau-pulau gelap dan sunyi di kekosongan ruang angkasa yang luas. Selama rentang waktu yang tak terbayangkan, bahkan lubang hitam akan menguap melalui proses yang disebut radiasi Hawking. Pada akhirnya, alam semesta akan menjadi hamparan dingin, gelap, dan kosong, tanpa bintang, planet, dan kehidupan. Skenario mengerikan ini menyoroti ketidakkekalan bahkan struktur kosmik terbesar sekalipun. Asal-usul dan nasib akhir alam semesta adalah pertanyaan yang telah memikat manusia selama ribuan tahun.
Dari pengamat bintang paling awal hingga ahli kosmologi modern, kita telah berusaha untuk memahami tempat kita dalam permadani kosmik yang agung. Teori Big Bang telah memberi kita kerangka kerja untuk memahami kosmos. Namun, itu juga mengungkapkan misteri baru dan lebih dalam sifat materi gelap, teka-teki energi gelap, dan kemungkinan multiverse. Saat kita terus menjelajahi alam semesta dengan teleskop yang semakin kuat dan teori-teori inovatif, kita pasti akan membuat penemuan baru yang akan menantang pemahaman kita dan menginspirasi imajinasi kita. Alam semesta adalah panggung yang megah, dan kita beruntung menjadi bagian dari kisah yang sedang berlangsung.